Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan bahagia ya. Amin. Anak-anak, sebelum mengawali kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknik, tahapan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Setelah materi ini selesai, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi teknik, bahan, dan tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, umbi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Anak-anak silakan absen terlebih dahulu ya. Teknik pengolahan. Anak-anak, teknik pengolahan ini sudah pernah dipelajari di kelas 7. Untuk mengingat kembali, cermati kembali teknik dasar pengolahan bahan pangan sebagai berikut. Teknik pengolahan dibedakan menjadi dua, yaitu teknik pengolahan pangan panas basah atau MOSHET, ya, meliputi teknik merebus. Merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Berikutnya adalah teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching. Artinya, cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92–96 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, ya. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Kemudian berikutnya adalah teknik menyetup atau menggulai atau stewing, ya. Adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Kemudian berikutnya adalah teknik mengukus atau steaming. Memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Teknik mendidih atau smearing adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu, baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama di mana di permukaannya muncul gelembung-gelembung kecil. Kemudian yang terakhir adalah teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran, di mana salah satu panci lebih kecil. Teknik berikutnya adalah teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking. Yang pertama adalah teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Berikutnya adalah teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Kemudian teknik menumis atau shotting, teknik memanggang atau baking, dan yang terakhir adalah teknik membakar atau grilling. Tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Anak-anak, ada empat hal yang harus diperhatikan dalam membuat tahapan pengolahan. Yang pertama adalah perencanaan. Ya, misalnya kalian akan membuat atau memasak nasi. Identifikasi kebutuhannya apa? Memasak nasi sebagai salah satu kebutuhan pokok, ya, atau makanan pokok. Kemudian ide gagasannya apa? Memasak nasi. Di dalam pembuatan, kalian harus memperhatikan satu, persiapan alat dan bahan. Memasak nasi, alatnya apa saja? Tentunya ada apa? Ada baskom, ya. Kemudian ada centong nasi, ada rice cooker atau dandang, ya. Kemudian bahannya apa? Untuk memasak nasi, bahannya adalah beras dan air. Proses pembuatannya bagaimana? Di dalam proses pembuatan, anak-anak harus perhatikan, ya. Sebelum memasak nasi, beras dicuci terlebih dahulu sampai bersih. Kemudian kalau mau pakai aron berarti beras diaron dulu, tapi kalau misalnya langsung mau di rice cooker, setelah bersih beras langsung dimasukkan ke dalam rice cooker. Kemudian menyalakan stop kontak, ya, sampai dibuat sampai matang. Nah, setelah matang, kalian ada penyajian.
nasi ditaruh di piring, ya. Kemudian setelah nasi taruh di piring, evaluasinya apa? Dicoba nasinya gimana? Masih keras nggak? Sudah matang apa belum? Ya kalau belum matang ya tinggal dimasak lagi. Kelembekan. Nah, kalau kelembekan berarti kurangin airnya. Untuk ke depan masak nasinya kurangin airnya. Demikian anak-anak tahapan pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Penyajian dan pengemasan. Anak-anak, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli suatu hidangan adalah cara penyajian makanannya. Ya. Sanitasi dan higienitas penyajian suatu hidangan perlu diperhatikan. Penyajian makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang dan dapat juga menjadi penyebab kontaminasi berbagai macam bakteri atau kuman. Oleh karena itu, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan, ya. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja? Yang pertama adalah prinsip wadah. Artinya apa? Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian. Itu namanya prinsip wadah. Kemudian prinsip yang kedua adalah kedap air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau kuah baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Ya. Kemudian yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah bahan makanan dapat dimakan, ya. Artinya bahan makanan tidak membahayakan kesehatan, ya. Sepertinya tidak terlalu banyak bahan pengawet. Kemudian yang berikutnya adalah prinsip panas. Artinya, setiap hidangan makanan disajikan masih dalam keadaan panas. Prinsip berikutnya adalah prinsip alat bersih. Artinya, setiap peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkok harus bersih dan dalam kondisi baik. Yang berikutnya adalah prinsip penanganan makanan. Artinya, dalam menyajikan makanan, hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Demikian prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi makanan. Anak-anak, kita lanjutkan alat penyajian dan kemasan. Seseorang yang membeli makan di restoran, kadang-kadang ada yang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Apabila kita makan di restoran atau rumah makan tradisional, alat yang biasa digunakan dalam menyajikan hidangan makanan adalah piring makan, sendok, garpu, mangkok untuk sayur, gelas minum, dan juga mangkok kecil untuk cuci tangan. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan produk kerajinan tradisional juga modern. Alat penyajian dan kemasan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama, alat penyajian tradisional. Kenapa dikatakan alat penyajian tradisional? Karena di dalam menyajikan menggunakan daun. Kemudian yang kedua adalah alat penyajian modern, yaitu di dalam menyajikan menggunakan ini plastik atau juga menggunakan bahan dari stainless steel, ya. Makanya dinamakan alat penyajian modern. Alat penyajian yang berikutnya atau yang ketiga adalah kemasan tradisional. Kenapa disebut kemasan tradisional? Karena mengemasnya menggunakan daun. Dan yang keempat adalah kemasan modern. Disebut kemasan modern karena mengemasnya menggunakan kertas coklat, bahan dari plastik, aluminium, kantong plastik, styrofoam. Penyajian dan kemasan yang kelima adalah penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Kenapa dinamakan penyajian dan kemasan yang dimodifikasi? Anak-anak ada yang tahu? Ya, karena kemasan bahan karton dimodifikasi dengan plastik. Kemudian kertas coklat, ya,
penyajian nasi pincuk dengan kertas coklat dan daun pisang. Makanya dinamakan modifikasi. Kenapa? Percampuran antara kemasan tradisional dan kemasan modern. Anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian semua. Anak-anak, ada yang bertanya tidak? Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu cukupkan sampai di sini. Sekali lagi, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Baik anak-anak, demikian yang Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.